RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saya Edi dari Keramat Jati. Mungkin permasalahannya sama dengan Bapak Ibu di sini, sampai saya nggak mau panjang lebar. Pertanyaannya Pak Haji, setiap mandi jam 00 itu sampai berapa lama? Nah, artinya berapa bulan, berapa hari gitu? bos, kalau bisa sehari, jangan lama-lama, kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib beda. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib beda. Haji Marco bisa punya ruko 15 pintu. Haji Marco bisa dari kontrakannya 6 ke 21 selama 7 bulan menjalanin ilmu RDAY. Tapi Pak Bambang Anco utang 2,8, total berapa hari bos? 30 hari. 30 hari. Jadi lu jangan bilang gue berapa lama Ji. Yang boleh jawab hanya Allah, bukan gua. Kalau gue jawab 2 hari, kata Allah, belagu bener loh, jadi orang indigo, baru punya tamu banyak. Bilang aja, suruh nanya gue. Oh iya, oke. Nah, jadi lo paksa. Lamanya berarti. Hah? Setiap hari? Tiap hari sampai pala lo botak. Udah botak Pak Haji? Ya kan belum. Terus pakai daun pandannya berapa lembar Pak Haji? 9 lembar. Tiap hari harus ganti? Enggak, sampai nanti udah coklat baru ganti. Kayak jidat lo itu coklat. Tiap hari kepanasan? 9 hari, 9 lembar. Kalau daunnya udah layu, ganti pakai daun yang baru. Nanti buat masak air, pandannya diganti buat minum. Bos, orang yang minumnya pakai air pandan, lo ngucap apa aja, pasti jadi duit. Bener itu, lo mau nipu, sukses jadi penipu. Jadi daun pandannya direbus, airnya kita minum. Setelah itu daun pandan dibuang atau disimpan aja? Pandannya Iya. ditelan. Bos, terserah si bos. Mau ganti lagi boleh dibuang, besok ganti lagi. Boleh dipinggirin, besok disepul lagi. Soalnya di depan Sampai coklat. Banyak pohon pandan. Oh iya boleh. Nah, tiap hari Siapa ganti yang nggak aja. punya pohon pandan? Nah, nginep deh di rumah bapak ini. Nanti lo dikelonin sama pandan. Ada ini. Berarti Mandi pandan, minum pandan, mandi pandan, minum pandan, makan pakai pandan, nasi ujungnya dikasih pandan. Orang yang makannya pandan, bos, kan orang pada nanya, Ji, lu apa-apa pandan, apa-apa pandan, bos. Ciri-ciri bedain gadis sama bukan gadis, lo cium memeknya. Yang gadis bau pandan, yang gak gadis gak bau pandan. Iya. Laki-laki yang bujangan ting-ting sama yang gak bujangan udah main perempuan, baunya pandan. Kok tahu Ji? Kan gue nyium embek di bawah. Embek yang belum gue kawinin bau pandan. Oh, berarti laki-laki juga bandot begini. Ada lagi bos? cuma 9 lembar Pak Haji ya? Ya 9 lembar cukup. Mengenai ilmu celana dalam, saya punya pengalaman. Pengalaman, sini diri, ngomong di sana. Bos, shoot bos. Celana sama jidat sama gak? Mari ke sana. Diri, biar kontol lo kelihatan sampai belakang. Nama saya Edi dari Keramat Jati. Dulu tahun 95 saya bos, masih... lo majuan sini bos. Nah, sip. Dulu waktu saya tahun 95, itu kan baru anak saya baru lahir yang pertama. Saya masih jadi driver, jadi supir truk luar kota. Itu setiap saya pulang, anak saya digendong nggak mau. Kata orang tua saya, taruh celana dalam kamu di anak kamu. Alhamdulillah, berikutnya 1 bulan kemudian saya datang lagi, digendong nggak nangis. Lagi saya nggak nangis. Jadi celana dalam kata nenek saya taruh di kepalanya. Alhamdulillah, sampai sekarang anak saya umur 27 tahun, nurut dua-duanya. Tepuk tangan dong. Coba ulangi lagi. Man, shoot man.
Celana dalam waktu anak-anak saya masih kecil, masih bayi, celana dalam saya yang bekas pakai saya ditaruh di jidat, di apa namanya, keningnya. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya yang pertama 27 tahun, anak saya yang kedua 21 tahun, semuanya nurut, nggak ada yang membangkang sama sekali. Alhamdulillah. Udah gitu aja Pak. Terus apa lagi praktek ilmu celana dalam, apa lagi yang terkabul? Yang selama ini saya praktekin, saya kan karena usaha pernah bangkrut. Ya. Sekarang saya jadi ojol, nge-grab. Ya alhamdulillah setiap hari saya rendaman celana dalam saya siramin di motor saya. Alhamdulillah untuk tiap harinya saya menarik sampai sore dapat target minimal 200.000 sehari. Tepuk tangan dong. Wow. Makasih. Terus apa lagi bos? Pengalaman celana dalam lo bos? Itu aja sih, baru aja. Harus lo cerita. Saya kalau nggak pakai celana dalam, kontol saya gondal gandul. Nih, nanti lo buat ngerok pakai centong. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Ya. Terkabul ya. Alhamdulillah. Ayo, Bapak, pertanyaannya sebelah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi dari Cianjur. Saya punya permasalahan ini Pak, ya masalah utang itu. Karena saya gadain rumah sudah berapa tahun, sedangkan tiap bulannya saya harus bayar 800.000 per bulan. Sedangkan saya nggak bisa membayar udah 6 bulan. Jadi utang terus membengkak Pak. Karena rumahnya di itu lagi, diisi lagi sama saya gitu. Kalau Pertanyaannya. ya pertanyaannya bagaimana untuk mengatasinya gitu. Ngatasinya. Utang itu untuk mengembalikan uang. Kan Bapak nggak gablek duit. Bapak nggak punya duit. Iya. Bapak yakin dong. Pasti Allah yang lunasin utang saya. Pasti Allah yang lunasin utang saya. Pasti Allah yang lunasi utang saya. Pasti Allah yang lunasi utang saya. Nah gimmick-gimmicknya celana dalam dibalik. Gimmick-gimmicknya celana dalam diusapin di mukanya, itu aja bos gimmick-gimmicknya. Kayak bapak tadi, kayak ibu tadi tuh, ibu tadi. Gitu loh bos. Ada lagi? Itunya cara menggosoknya gimana? Karena saya kan belum pengalaman. Ibu ada gak yang pengalaman gosok mukanya pakai celana dalam? Bu gosokin bu. Gosok bos, digosok sampai hidung lo hancur. 99 mau tidur sama 99 bangun tidur. Ya. Kayak bapak tadi nih. Anak digendong gak mau rewel. Airnya celana dalamnya taruh di jidatnya. Sampai hari ini anaknya nurut. Nah lo kan gak nurut sama bank. Gak nurut sama yang punya duit. Taruh aja celana dalam lo di jidat lo. Nanti kan lo nurut. Pasti bayar. Pasti bayar. Ntar ada uangnya. Iya. Begitu. Ada lagi? Terus kalau bangun malam itu mandi malam, terus tahajud, baca Qurannya berapa kali? 12 juz. Berapa juz dalam berapa hari? Dari jam 00 sampai matahari terbit. Terus satu hari itu? Enggak satu hari, dari jam 00 sampai matahari terbit. Ya, gimana keburunya aja berapa ayat, berapa Iya. juz gitu? Iya. Oh iya. Ya itu aja Pak. Sip, sebelahnya bos. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama. Saya Haji Incu. Jadi Pertanyaannya. saya gini Pak Haji ya. Jadi setiap usaha saya itu nggak pernah berhasil lah istilahnya gitu. Bos, orang yang sholat badiahnya bolong-bolong, pasti usahanya nggak bakal berhasil. Nah lo sebelum kenal RDAY, sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong nggak? Insya Allah suka sih Pak Haji gitu. Suka. Suka berarti bolong-bolong dong. Ya bolong-bolong. Nggak boleh. Lo tinggal badiah qobliyah jangan bolong. Nanti usaha lo maju lagi, praktek ilmu gua. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Bisa gak? Jadi qobliyah badiah itu di sholat wajib lah istilahnya gitu ya. Iya dibikin wajib, walaupun tuh nggak wajib, tapi dibikin wajib. Kalau sholat wajib kan udah gugurin kewajiban, nggak usah dibahas sholat wajib. Ini badiah qobliyah, bisa? Insya Allah. Ada lagi? Jadi istilahnya yang banyak tuh utang gitu istilahnya. Kan tadi lo udah nyontek bapak tadi, yakin lagi makan pasti utang gue Allah yang lunasin.
pasti utang gue Allah yang lunasin. Pasti utang gue Allah yang lunasin. Pasti Allah kasih gue apa namanya tuh? Jalan keluar. Pasti Allah kasih jalannya untuk bayar utang. Jadi ada kata pasti, ada kata Allah. Bisa? Ada lagi? Udah cukup. Oke, Bos. Pertanyaan apa, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismu Pak Haji dari Bogor. Pertanyaan apa, Su? Pertanyaannya untuk baca Quran Pak Haji ya, itu berapa kali gitu, berapa hari? Baca Qur'annya 12 juz. 12 juznya berapa hari? Iya. 99 hari. Net per bulannya 10 miliar. 99. 99 hari. Nah ini yang kedua untuk sedekah subuh ya, itu sebelum sholat subuh apa sesudah? Sedekah subuh dari habis asar sampai jam 00. Dari habis asar sampai jam 00. Ada lagi? Nah ini yang terakhir, ini kata istri ya. Nah saya katanya ada khodam gitu. Itu Di badan lo? iya. Enggak Saya ada. juga nggak ada. Makanya saya nanya aja gitu. Ya kalau emang ada cara ngilanginnya gimana gitu. Kalau ada hodam, lo kalau ML maunya di atas terus apa enggak? Lo kalau ML maunya di atas terus apa enggak? Enggak, Ye, enggak, enggak. enggak. Maunya di mana lo? Ya ganti-ganti Di Pak Haji. pinggir, di pinggir. Ganti-ganti. Iya lo dominan di atas gak? Kalau lo ada hodamnya, biasanya orang yang punya hodam, kalau ML maunya di atas. Lo sering di atas gak? Mau dia dominan gak? Di atas. Enggak sih Pak Haji. Ya udah berarti nggak ada. Itu. Ya udah itu aja Pak Haji. Terakhir ML kapan? Ya, 1000 tahun yang lalu. sebelum istri head. Hah? Sebelum istri lagi head. Sekarang lagi head Pak Haji. Jadi Ini sekarang hari Selasa. Terakhir ML kapan? Ini Selasa. sebelum head paling seminggu yang 2 minggu yang lalu paling. Nah, Seminggu. yang minta duluan ML siapa? Lupa Pak Haji. Kadang-kadang ya kalau nggak saya istri gantian. Gantian Pak Haji. Oh gantian. Oh, Iya deh, gue lihat nggak ada. Nggak ada hodamnya nggak ada. Oke? iya itu aja. Ada lagi? Ya kalau pengalaman lain lah itu paling sedekah aja. Ya, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Bisa? Insya Allah Pak Haji. Pasti. Ya bos, sebelahnya. Nama. Halo, assalamualaikum. Saya Edi dari Jakarta. Pertanyaannya. Pertanyaan terlilit utang itu Pak Haji. Banyak utangnya Pak Haji. Ya. Nah, utang bank, utang bahan yang belum dibayar-bayar banyak. Pertanyaan apa? Biar cepat selesai gitu Pak Haji. Utangnya. Utangnya. Utangnya pengen cepat selesai. Nah, Bos, ini manjur nih ya. Orang yang pengen cepat utangnya selesai, malah nggak selesai. Jangan dicepat selesai, dinikmatin. Emang begitu Pak Haji? Iya. Contoh ya Bu, Ibu kan mana yang pernah bunting? Tunjuk tangan, yang pernah bunting. Maksudnya yang udah pernah punya anak, pernah bunting, ngerasain bunting. Udah, bunting semua. Berarti alat kelaminnya udah jebol semua dong. Bu, kalau bunting berapa bulan? 9 bulan, 10 hari. Ada gak orang bunting 3 bulan lahiran? Gak ada. Ada gak orang bunting 6 bulan lahiran? Jadi orang bunting kalau belum waktunya lahiran nggak bisa lahiran. Begitu juga utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Lu mah pengen utang cepat lunas, nggak malah nggak lunas. Bisa gak nih kata-katanya diganti? Tapi kata-katanya pasti utangnya Allah yang lunasin. Pasti nanti Allah yang lunasin. Terserah Allah mau ngelunasinnya kapan. Terima aja. Selama lo ngomong pengen cepat lunas, malah gak lunas bos. Nih Bu, sekarang jam 00.04. Jam 004. Saya mau sholat subuh.
Allahu Akbar. Diterima gak? Enggak, orang belum waktunya subuh. Ntar aja subuh jam 4. Nah begitu juga lu. Jangan berpikir utang pengen cepet-cepet lunas. Jangan. Iya Pak Haji. Pasti lunas. Ngomongnya apa? Pasti. Pasti lunas. Pasti lunas. Jangan ngomong, kapan ya utangnya lunas? Allah nggak mau jawab. Kata Allah, Kus Plus jawab. Dijawab sama Kus Plus. Kapan? Jadi lu nggak boleh ngomong, saya pengen utangnya cepet lunas. Jangan. Pasti lunas. Pasti lunas. Masalah lunasnya kapan? Urusannya Allah. Yang penting pasti lunas. Jadi pede dulu, yakin dulu. Bisa Bu? Tuh. Bisa kan? Nah terakhir nih. Mesti ingat nih. Ibu belum waktunya mati. Tapi ibu pengen mati. Bisa gak? Gak bisa. Kalau lo maksain bunuh diri, arwah lo gentayangan. Gak bakal masuk ke alam baka. Kan belum waktunya. Gobloknya kita datang ke orang pinter. Pak Goblok. Kenapa Pak Haji? Gini lo Pak Goblok. Tetangga saya kan mati. Kok gentayangan? Bisa gak Pak Goblok? Biar gak gentayangan lagi. Oh bisa. Maharnya ini, mahar ini. Itu orang paling goblok. Orang waktunya belum mati, dia mati gentayangan biarin aja. Ntar kalau dia waktunya mati kan gak gentayangan lagi. Ini malah disuruh diruqyah. Suruh pakai mahar. Si goblok. Gak bisa bos. Jadi lu jangan ngomong pengen utangnya cepat lunas. Jangan. Pasti lunas. Oke? Ada lagi? Udah enggak. Oke. Ibu. Nama. Bismillah. Nama saya Nama. Sri dari Bandung. Nama. Nama Sri Pak. Ya. Awas. Awas. Sini majuan sini. Majuan sini ntar kepentok. Nama. Nama Sri Pak. Pertanyaan apa Sri? Masalahnya hampir sama dengan yang lain. Terlilit hutang. Saya akan ikutin anjuran Bapak. Yang keduanya, saya usaha, kebetulan saya sebagai bidan, saya praktek juga, yang mana akhir-akhir ini agak sepi, terus saya coba ikutin saran Bapak, baru beberapa hari ini, alhamdulillah mulai ada kenaikan dari pasien-pasien saya yang datang, tiap hari udah mulai ada Pertanyaannya lagi. apa? Ya saya ingin lebih ini lagi, tadi bisa amanahnya bisa selesai, terus pasien saya juga bisa jadi ini lagi. Terus yang jadi masalah berat saya, anak saya kebetulan pindah keyakinan, ya saya ingin anak saya pindah lagi ke Islam gitu. Gampang Bu. Kalau ibu pengen menyangkut anak, praktekin ilmu RDAY. Kalau memang gak bisa, fotonya anak ibu dikempit di alat kelamin ibu, tulis hajatnya apa, nanti hasilnya itu. Kalau ibu mau praktekin ilmu RDAY, ada lagi? Kebetulan cucu saya juga speak delay, udah umur 3,5 tahun, belum bisa bicara Pak. Kerok pakai emas, boleh pakai gelang, boleh pakai cincin di kerok. 99 kali nanti sembuh, normal bisa ngomong. Ada lagi? Udah Pak, terima Oke, kasih. sebelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya. Saya Ibu Nursi, pengen tanah saya itu cepat terjual. Gampang, rendam dalam, cawik-cawik di depan tanahnya. Kalau tanahnya jauh, foto tanahnya ditulis dikempit di alat kelamin ibu. Umur ibu berapa? 60. Selama 60 hari laku. 68. Selama 67 hari laku. Ada lagi? Kemudian usaha saya supaya Usaha ibu apa? biru umroh. Hah? Biru umroh. Biru umroh. Iya. Lo colek aja alat kelamin lo, tempelin di refletnya biru umroh. Banyak yang pada pesen, banyak yang pada pesen, banyak yang pada pesen. Ini gue besok umroh aja, anak yatim yang gue berangkatin taruhlah 100. Ini yang daftar besok umroh udah hampir 1000. Udah 1100. Lo colek aja, gue juga nyolek tuh Bu. Ibu-ibu. Ditaruh di mana Pak? Hmm? Dicolekkan di mana?
Kan ada brosur umroh. Oh, di brosur. Di brosur umroh. Orang pada daftar di sini lewat gue. Orang, ibu kan marketing umroh kan, bukan pemilik travel umroh kan? Pemilik, Pak. Pemilik. Iya. Ya udah ibu colekin lebih manjur lagi. Ngapain lewat marketing? Ada lagi? Ya enggak lah, kan pakai itu. Namanya ilmu suwuk kalau orang Jawa. Kalau Sunda namanya dicamahin. Kalau orang Jawa Timur namanya ilmu gembok. Ada lagi? Udah itu supaya itu loh, tanahnya cepat laku. Ya tadi kan gue ajarin. Itu Dikembit aja. di memek lo. Itu aja ya, Pak ya? Iya. Nggak Mumpung usah memek pakai, lo pulen. nggak usah pakai apa-apa. Ada lagi? Sudah itu. Yuk ibu. Nama, Assalamualaikum, nama saya Ria dari Lampung. pertanyaan apa? Saya ya nggak jauh beda dengan yang lain. Sempet sih waktu itu saya agak pusing ya Pak, maksudnya mikirin hutang gitu banyak. Terus kebetulan saya lihat channel Bapak, Iya. dari situ saya mulai meraktekin dan saya berpikir, udahlah saya pasrah gitu, saya serahin semuanya sama Allah gitu aja. Dari situ udah sekitar baru 2 minggu lah, saya tapi baru cuma sholat tahajud sama mandi itu sedikit-sedikit ya. Belajar karena kadang kan masih belajar ya Pak, dingin apalah gitu ya. Pertanyaannya. Terus selain itu apa yang harus saya lakuin gitu loh dari situ. Yakin nyebut tadi pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti Allah yang lunasin. Pasti Allah yang lunasin gitu. Kan kayak mandi itu tadi saya baru dengar kalau ada mandi pandan gitu loh Pak. Jadi itu dari Mandi kapan? pandan udah dulu dari zamannya saya berdiri, cuman baru dipublikasikan. Saya kan baru lihat channelnya berapa bulan gitu loh. Oh ya nggak apa-apa. Ya, dari situ Praktekin. saya udah sempet ngerasain memang ada hasilnya. Meskipun memang pusing ya waktu itu. Sempat akhirnya saya dapat rezeki itu sampai ngikutin ilmu yang ngomong sama uang. Itu juga saya sempat dapat rezeki alhamdulillah dari walaupun jual motor gitu. Yaitu pikiran saya udahlah saya pasrahin aja. Memang itu jalan saya gitu. Meskipun saya agak sedih sih motor itu. Motor dari pertama saya merintis sama suami. Nanti gitu loh. bisa lagi, punya lagi Bu. Pasti punya lagi. Ya. Pasti. Ada lagi? Terus saya lakuin kayak apa sih selain itu ada lagi nggak gitu loh Pak? Nggak Selain ada. sholat tahajud apa ngikutinnya kayak yang lain misalnya kayak celana dalam dibalik atau centong atau apa gitu? Enggak Jangan ada. dulu. Orang yang cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, hajat apa aja 100% terkabul. Karena kan ilmu zaman dulu. Ilmu zaman dulu banget. Jadi zaman dulu, zaman Belanda, orang kalau main sepak bola menang, itu semua timnya cara dalamnya dibalik. Mau main poli, cara dalamnya dibalik. Nggak bakal kalah. Terus di situ kan sempet saya dulu itu jadi penjual bakso karena apa orang tua saya sakit loh Pak, dia tuh stroke gitu, jadi saya agak repot ya. Itu cara supaya ibu saya sembuh itu kira-kira gimana? Dicentongin. Dicentongin bagian yang sakit, dicentongin pakai centong kayu. Centongnya kita Beli sendiri. boleh, nyari boleh. Biasanya dikasih tapi udah habis. Kemarin bawa 16 karung. Oh gitu. Biasanya dikasih gratis. Pas habis. nanti Besok kalau- ada lagi pasti dikasih. Oh iya. Ada lagi? Udah itu aja makasih Pak. Oke, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Sunaini dari Kuningan, Pak. Pertanyaannya. Ini mau minta izin dulu waktu saya menemukan YouTube tanggal 10 Juni. Terus saya menjalankan hampir semua ilmu Bapak dari mulai celana dibalik, kemudian tahajud, kemudian centong, mandi pandan, itu semua dijalankan. Bahkan sudah ada yang terbukti Pak saat saya Pertanyaannya apa? gimmick-gimmick. Cuma pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi dari tahun 2010. Ada gangguan ke rumah itu banyak lintah dan sebagainya. Bahkan dari karir saya, usaha saya banyak gangguan. Bahkan hari ini mau ke sini 2 minggu ini saya terserang penyakit yang bukan medis. Nah, saya mencoba menjalankan ilmu Bapak yang Kan udah diajarin Bu. Orang yang mandi pandan, kalau ibu ada yang nyantet, guna-guna, ada yang ngerjain ibu, nanti yang ngerjain langsung mati, ibu tinggal melayat. jadi Ada terus dijalankan mandi pandannya baru 2 harian Pak. Terus Mandi Mas- aja biar yang ngerjain ibu meninggal, nanti ibu tinggal melayat. Jadi terus jadi pandai. Terus ini Pak kalau ada yang dari Bapak itu pakai celana dalam yang disusun gitu ya Pak.
kemudian kita tidurnya di itu. Saya juga jalankan kemarin. Kebetulan alhamdulillah kemarin itu seperti di sini pas seperti dicabik-cabik bahkan keluar seperti Nana, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Bahkan kemarin mau ke sini sakit, tapi pas malam mau berangkat alhamdulillah sekarang juga bisa jalan ke sana kemari itu, Pak. Boleh. Sekarang pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya untuk agar terhindar dari gangguan itu, Pak. Kebetulan kan sekarang di kepala sekolah jadi di gugus saya masih belum normal. Orang yang mandi pandan, minum pandan, makannya pakai pandan, karirnya pasti dipromosiin sama pimpinan. Pasti itu. Ya, alhamdulillah itu. Nah, akan dijalankan terus masalah tahajud, Pak. Saya mandi malam udah, tahajud juga. Cuma baca Quran pernah 1 hari 12 juz. Kalau kesininya pas Nggak kebetulan boleh, sakit- dari jam 00 sampai matahari terbit bukan 1 hari. Oh ya, maksudnya itu dari jam 00 sampai terbit itu 12 juz selesai hari Senin. Kalau kesininya kebetulan sakit baru 5 juz, kemudian ada juga 8 Pertanyaannya apa? Gimana kalau enggak 12 juz gitu? Nggak apa-apa, kan lagi latihan, belum bertanding. Kalau udah 12 juz udah bertanding, harus 99 hari. Net 10 miliar per bulan dari Allah, pasti itu. Iya. Ada lagi? Itu saja mungkin yang Boleh. saya sampaikan gitu ya, Pak. Sebelahnya, Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emat dari Cikarang. Pertanyaan saya pengen punya omset 10 miliar sebulan. Nggak mungkin, kan muka lo nggak pantas. Pantesin dulu muka. Muka lo dipantes-pantesin dulu. Justru belum bisa, Pak. Hah? Belum bisa mantesin mukanya. Ya digosok dong pakai celana dalam 99. Karena saya belum paham, baru kesini belum tahu di YouTube, belum tahu di apa, baru sekarang ini tahu. Ya udah dipraktekin dulu, Insya praktekin dulu. Allah. Ada lagi? Ada lagi ya, saya juga rencananya pengen utang kebayar, Ya pengen. tadi kan udah diajarin. Iya. Pasti Pengen Allah lunasin. ngumrohin orang tua sama anak sama suami. Ya kan nanti saya. kalau uangnya udah banyak kan bisa berangkat umrohin orang Iya. tua. Ada lagi? Udah, cuman itu aja. Boleh, praktekin ya. Insya Allah. Yuk, Bapak. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama? Nama saya Hamzah dari Ciampea, Pak. Pertanyaan apa, Enja? Pertanyaannya mungkin yang mengenai hal utang piutang, Pak Haji. Cuman permasalahannya ini nyangkut pautnya sama orang tua, Pak Haji. Ya. Lihat saya orang tua selalu sedih, selalu nangis, bikin saya, Pak Haji. Begitupun saya ngelihat orang tua kalau tengah malam selalu nangis, Pak Haji. Iya, lu kenapa? Masalahnya sih utang piutang itu awalnya saya bekerja, Pak Haji. Ah. Cuman 2 bulan ini baru diberhentiin. Pertanyaannya lu pengen kerja lagi? Ada 2 hal sih, Pak Haji. Ya, yang satu kerja, yang satu pengen cepet lunas utang pun selesai. Dicamahin, lo kan orang Sunda kan? Ya, Pak Haji. Dicamahin, remes alat kelaminnya mak lo, taruh di muka lo. Kerja. Kalau lo pengen lunas utang minggu ini lunas utang, nanti lunas. Terus kalau untuk mengenai ke orang tua saya, ibu saya yang selalu nangis ngelihat saya kondisi kayak gini, Pak Haji. Apa Ya saya karena bisa lo juga? gosong kena petir. Iya. Yang itu yang jadi permasalahan itu sih, Pak Haji, lihat orang tua aja. Kan lo belum disuwuk mak lo, disuwuk dulu. Disuwuk kalau orang sudah dicamahan, ilmu nenek moyang kita zaman dulu. Dicamah. Bisa? Iya, Pak Haji. Bisa? Nah, ada lagi? Ya itu aja, Pak Haji, mungkin. Camahin dulu ya. Iya. Minimal muka lo nggak gosong, ini kan gosong. Iya, Pak Haji, ya mikirin utang itu, Pak Haji. Iya. Camahin ya. Ya, Pak Haji. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Gilang dari Cianjur. Pertanyaannya satu, saya kan lagi ngebangun channel YouTube, Pak Haji. Hah? Channel YouTube. Channel YouTube? Ya. Maksudnya kayak gimana tuh channel YouTube? Channel YouTube tuh kayak itu amplop tuh. Amplop? Channel YouTube kayak gitu. Nih. Ya. Ini kenapa nih? Itu kan udah. Gue juga nggak tahu YouTube. Itu kan udah pertanda dibayar ya dari YouTube, aplikasi YouTube, Pak Haji. Nah itu saya lagi ngebangun channel YouTube mukbang makanan gitu ya. Nah
Saya kan baru 2 bulan berjalan, tapi alhamdulillah sejauh ini ada kenaikan gitu. Cuman Kenaikannya berapa? gimana? Kenaikannya berapa? Ya udah ada ratusan lah gitu. Ratusan apa? Ratusan yang nontonnya, Oh, yang nontonnya. subscriber. Yang subscribe-nya baru 200 lebih. Nah, cuman bulan ini pengen ditarget gitu. Gak bisa bos, otak lo kan isinya duit, duit, duit. Gue kan enggak, nih gue ngajar gratis nih. Emang ngajar bayar? Enggak, gratis. Nah lo coba produksi aja, produksi, nanti ngikut. Gue juga nggak tahu ini dulu jalannya cuman berapa. Nah, gue jangan ngajar aja, ngajar gratis. Bos di mana-mana mah kalau orang bilang di pengobatan biaya konsultasi 100. Tapi nggak kaya juga. Udah aja lo produksi aja, gue juga produksi. Alhamdulillah tuh ada yang nonton. Kalau lo kan enggak, gimana nih naikin penonton nih? Ngapain, itu tugasnya Allah, bukan tugas lo. Lo mikir, coba jangan mikir. Tapi ada nggak Pak Haji untuk tambahannya gitu buat channel saya gitu supaya Tambahannya gimana? ya tambahin gitu kan saya lagi disiarkan ya kalau makan. Nah gimana kalau misalnya supaya banyak menarik gitu penonton? Ya lo mesti bikin Allah takjub. Apa tuh bikin Allah takjub? Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Paksain nanti sama Allah digerakin hatinya, orang suruh pada nonton YouTube lu. Ini kan orang emang gue suruh nonton. Enggak, tahu-tahu di berandanya nongol punya gue cepluk. Penasaran dengan lihat. Nah, ini jadi korban nih. Iya Pak Haji. Ada lagi? Udah gitu aja. Oke, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga. Lingga. Permasalahannya saya ingin mempunyai penghasilan karena saya nganggur. Udah. Punya penghasilan karena saya nganggur. Iya. Nah, lu bisanya apa? Kegiatannya bisanya apa? Saya mempunyai Lo bisa ada keahlian nggak? sedikit Misalkan lo ahli ngobel, bisa gak ngobel? bengkel Pak Haji, Bengkel apa? motor. Hah? Bengkel motor. Nah lo jadi apanya kalau di bengkel motor? Jadi yang benerinnya. Yang benerinnya, lo bisa benerin motor apa aja? Iya, bisa. Hah? Bisa. Bisa benerin mobil apa aja, motor apa aja? Bisa. Bisa Pak Haji. Ya motor apa? Matic macam-macam sih. Nah rumah lo di mana? Di Cianjur Pak Haji. Di Cianjur. Nah di Cianjur ada kegiatan nggak lo? Ada Apa? bengkel. Nah kan masih ada bengkel kan? Bengkel lo apa lo kerja di situ? Kadang-kadang sih Pak Haji itu juga kalau Kadang apa? Kalau ada yang nyuruh itu juga. Oh lo jadi nggak punya bengkel. Ya. Jadi kalau ada yang nyuruh. Ya, gitu. Nah lo mau penghasilannya emang berapa? Kalau ada yang disuruh lo berapa hariannya? 50.000 apa 100.000 atau berapa hariannya? Mau uang lelah berapa hariannya? Kadang 200 itu. 200.000 per hari. Ya. 200 cukup. Ya udah, nanti lo niat. Saya pasti punya penghasilan sehari 200.000. Saya pasti. Nah, berapa yang lo bisa sedekahin ke Allah? Lo bisa gak sedekah dulu ke Allah? Kayak orang mancing ikan. Nama lo Lingga. Lingga, lagi ngapain Lingga? Saya lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana Lingga? Nanti kalau gue dapat ikan baru gue beli umpan. Dapat ikan gak? Nggak mungkin. Lo mendingan riadoh aja dulu di sini. Gantinya sedekah. Ngabdi di sini. Nah, lo benerin tuh alat kelaminnya ibu yatim tuh, yang kabelnya pada berantakan. Lo riado di sini mau gak? Nah, nanti gua ajarin caranya. Soalnya kalau ngajarin begini, nggak bisa 1 menit, 2 menit, 10 menit. Nah, lo riado di sini, ntar gue panggil. Nggak, sini gue ajarin. Nih, kaya raya begini nih caranya. Gitu, tapi lo riado dulu. Kan nggak tahu gue waktunya kapan datangnya jam berapa karena sibuk. Kalau meraktekin di sini. Nah, gue ngerjain apa di sini Pak Haji? Itu kan banyak tuh motor-motornya anak yatim.
lo perbaikin aja. Nanti spare partnya gue beliin, lo tinggal benerin. Kalau ibu yatim ada yang ngomong, Lingga alat kelamin gue berantakan. Nah udah lo set. Lo tune up. Ada lagi? Udah Pak Haji. Hah? Udah. Udah. Setuju gak tuh? Lo pikirin dulu, kalau setuju lo lapor gue. Tuh kan ada motornya anak yatim tuh. Daripada dia didandanin ke bengkel gak punya uang. Sini dibenerin sama Lingga, gratis. Nanti spare partnya gue beliin. Ya udah lo beli, dandanin tuh motornya anak yatim yang pada buat ngaji gitu. Nanti gue dapat berapa Pak Haji? Nanti gue bayar hariannya. Nah hariannya lo buat sedekahin ke anak yatim tuh, yang ngaji yatim kurung. Banyak lah. Bambang Anco kan dia utangnya lunas 2,8. Apa dia bayar? Boro-boro. Apa dia sedekah? Boro-boro. Dia cuman riado. Nyusun sandalnya anak yatim ngaji. Gitu. Lu mesti sedekah dulu. Lu tuh kurang sedekah bos. Ada duit beli rokok. Lu jangan ngerokok. Lu isep alat kelamin lu aja sendiri. Lu mah bayang ngerokok. Ada lagi? Udah Pak Haji. Sip. Yuk Bapak sebelah. Nama. Udah di situ aja. Majalengka, pertanyaan apa Majalengka? Alhamdulillah keyakinan RDAY. Apa? RDAY ya, doa RDAY. Ya, pertanyaannya apa? Saya berangkat dari Majalengka itu dengan modal 300.000 pakai mobil berlima. Pak. Pakai mobil berlima, modal 300.000. Di puncak hampir bensin hampir habis. Habis. Betul. Tapi kan yang 5 bisa buat dorong. Nah, itu. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa nih pertanyaannya? Ya, rekening itu bisa masuk 1 juta Pak Haji. Itu hikmah daripada doa RUD. Ya. Bisa sampai ke sini itu Ya. yang lalu. Yang Sekarang pertanyaannya apa? saya nih sakit Pak Haji. Ya. Sakit tidak melihat, hanya buka, hanya tidak. Pertanyaannya apa? Mohon diobati oleh Pak Haji. Hah? Langsung. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pengen lihat. pengen melihat. Ya udah dicolek balkonnya, taruh di mata, mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali, mau mandi 9 kali, habis mandi 9 kali. Bisa? Bisa. Ada lagi? Lalu ingin sukses bahagia. Ya tadi bikin tajub Allah, apa tuh yang lo bisa bikin tajub? Betul. Bikin tajub Allah, nanti Allah bikin tajub lo. Ya. Ada lagi? Lalu kawan-kawan di sana itu sama kemarin coba ngumpulin anak yatim piatu udah ada 5 Pak Haji 2 Jumat. Pertanyaannya? Nah mohon doanya Pak Haji yang terbaik, lebih baik itu seperti apa caranya Pak Haji? Cari yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Ada gak? Cari yatim yang udah berangkat umroh, ada gak? Cari anak yatim yang hobinya sholat tahajud, kayak di sini ada gak? Gak ada. Ya udah lo pakai yatimnya RDAY dulu. Nanti udah terkabul baru lo bikin di sono. Kalau yatim yang umum mah banyak di mana-mana. Cari yang yatim eksklusif. Ibarat dokter spesialis. Ya. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Oke, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Robi dari Bogor. Pertanyaannya? Saya mau melaporkan, saya sudah 9 hari melakukan cuci kontol. Jadi udah semuanya tuh Pak Haji tuh, tuntas. Nah sekarang apakah Pak Haji masih melihat aura saya masih ada, apa namanya, khodam masih ada atau enggak kan gitu? Masih ada, tinggal dikit lagi, belum bersih banget. Nggak apa-apa, ulangin aja lagi, itu masih ada. Masih ada, nggak apa-apa ulangi lagi, emang salah ngulangi lagi, enggak lah. Yang penting bersih total. Ada lagi? Kemudian ini Pak Haji, sekarang kan musimnya musim kemarau ya Pak Haji ya. Jadi sumur-sumur daerah kami itu kekurangan air gitu Pak Haji. Ini bagaimana caranya supaya air itu standar atau minimal air sumur bisa abadi lah gitu, selalu ada airnya gitu Pak Haji. Sumur yang mata airnya nggak ada, kering, gampang. Celana dalam bekas pakai, lo tutupin ke atas sumur, nanti airnya langsung ngisi lagi. Tiap malam
sumurnya ditutup. Kalau pompanya ditutup pakai celana dalam bekas pakai. Nanti airnya ada. Ada lagi? Kemudian begini Pak Haji, turun poin saja gitu ya. Kami sudah melakukan pegang remas-remas kontol Pak Haji, istri saya. Apa? Remas-remas kontol istri saya kan gitu. Ya. Dia sebelum dia bekerja berangkat dia remas-remas kontol dulu tuh, kemudian dikewajahkan gitu. Nah itu maksudnya apa tuh Pak? Itu. Buat manggil rejeki, biar bini lo kalau ketemu orang bawanya pengen ngasih duit. Ada lagi? Ya kalau terangnya dalam udah kosong-kosong udah sering Pak Haji Ya. gitu ya gitu. Jadi saya untuk ruangan Hodam ini 9 hari lagi. Bisa? Insya Allah Pak Haji bisa. Ada lagi? Oke udah siap. Yo, siap. Ibu, pertanyaannya apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Fitra Elisa Pak Ya. Haji. Ya. Ya. Saya mau konsultasi. Gak usah, pasti lo bisa. Ayo. Nama? Fitra Elisa. Pertanyaannya? Mau mengenai ketiga putra putri saya Pak Haji. Kenapa? Kenapa anaknya? Ayo. Anaknya kenapa? Ayo. Jangan nangis, kalau nangis saya nggak mau. Ibu nangis dulu, ayo sebelahnya bentar. Ya ayo, saya nggak pernah nangis. Ketiga putra putri saya ini semakin hari semakin menjauh dari saya. Gampang Bu, fotonya ditulis. 3 anaknya fotonya dikempit di alat kelamin ibu. Selama berapa lama itu Pak? Ibu umurnya berapa? Tahun 54. 54 hari. Nanti anak ibu nurut sama ibu. Anak saya juga begitu Bu, saya kempit. Dokter ya, nggak mau. Dikempitnya di alat kelamin ibu bentuknya begini gak? Iya. Misalkan nih foto segini, kempit, muat gak nih fotonya tuh? Tiga-tiganya? Tiga-tiganya dikempit. Anak saya juga nggak mau sekolah dokter Bu, aku nggak mau sekolah dokter Papa. Aku maunya teknik sipil, aku maunya teknik industri. Aku maunya ini. Dulu anak nggak nurut, dukun bertindak. Sekarang anak nggak nurut, kontol papa bertindak. Anak saya sekarang dokter dua-duanya. Makanya titel anak saya dokter selakangan. Itu seharian selama. Kalau mau tidur. Oh kalau mau tidur aja. Kalau ibu nggak tidur, aktivitas gerak-gerak alat kelamin ibu lecet. Saya juga yang repot. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Ada lagi? Ada lagi, ini saya kan usaha kuliner kecil-kecilan. Hah? Usaha kuliner. Tapi selama saya usaha itu selalu tekor Pak Haji. Nanti setelah ketemu saya nggak bakal tekor. Amin. Ibu usahanya di mana? Ada di Center Point. Ya maksudnya di rumah apa di mall atau di mana? apartemen. Di apartemen. Iya. Tinggal di lantainya dipel pakai reneman celana dalam. Iya. Nanti orang pada beli. Selama berapa lama? Ibu umurnya berapa? Alhamdulillah 54. Selama 54 hari. Bisa? Bisa. Rame banget. Nanti showcase-nya dilap pakai celana dalam ibu yang bersih. Iya. Tuh yang bersih. Dilap. Jadi nanti orang lihat showcase-nya. Wow, semuanya emas. Pada kue.